Rawa Abdullah bin Abbas qala hina shoma Rasulullah yauma Asyura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah. Abdullah bin Abbas menceritakan pada saat Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk memuasainya, berpuasa sunnah Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram ya, pahalanya kata Rasulullah bisa menghapus dosa setahun. Dosa setahun dihapus puasa sehari. Ketika pada saat itu sahabat dan Rasulullah berpuasa, qalu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi, umat Nasara. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tasi. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau ada umurku sampai ke tahun depan, aku akan berpuasa dengan tasu'anya tanggal 9 dan tanggal 10. Di sini terselip atau tersirat spirit semangat untuk selalu berbeda dengan ahli kitab. Karena kalau hanya berpuasa tanggal 10 Asyura itu masih sama dengan ahlul kitab Yahudi Nasara. Saya akan berpuasa dengan tasu'anya agar berbeda. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwaffi Rasulullah. Tidak sampai bulan tahun depan Rasulullah ternyata diwafatkan oleh Allah. Hadis Muslim 1916. Ini yang harus kita menjadi perhatian kita adalah semangat berbeda. Umat Islam harus berbeda dengan ahlul kitab. Yang paling penting harus berbeda adalah dalam tradisi keagamaan. Kalau masalah duniawi itu tidak jadi soal. Pakaian sama, mungkin model rumah sama, tidak apa-apa. Tapi kalau menyangkut masalah agama seperti puasa tadi harus berbeda. Aswajatulen ahlus sunnah wal jamaah yang memang asli tidak mungkin mau mengikuti tradisi keagamaan ahli kitab. Tidak mungkin mau, kalau dia menyadari, mengikuti tradisi keagamaan ahlul kitab seperti peringatan Natal ditiru dengan peringatan Maulid Nabi, hari ulang tahun. Ada umat Islam yang merayakan hari ulang tahun walaupun mungkin acaranya beda-beda. Tahun baru Masehi ditiru dengan tahun baru Hijriyah. Kalau itu menyangkut budaya tidak apa-apa, berarti bersifat duniawi. Tapi kalau peringatan itu dianggap sebagai bagian dari ritual, maka itu yang tidak boleh. Berarti meniru-niru kaum ahlul kitab. Puji-pujian dengan paduan suara. Setelah sholat ada paduan suara. Ketika tahlilan paduan suara. Asrakalan paduan suara. Kalau di umat Islam tidak ada paduan suara, yang ada di gereja puji-pujian. Itu berarti meniru cara-cara orang Kristen. Tidak boleh paduan suara kecuali hanya sebagai metode untuk mengajarkan yang tidak tahu, tidak hafal. Namun demikian ternyata baginda Rasul juga menyampaikan bahwa kelak umatnya pada saat itu masih satu umat Islam ya, bermanhaj salaf seperti Nabi dan seperti Nabi lah pada saat itu, pengikut syariat yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi telah menyampaikan kelak umatku, ini perhatian bagi kita para santri,
kelak umatku akan banyak meniru-niru ahli kitab, tradisi ahli kitab dalam banyak hal, bukan hanya satu, banyak hal yang akan ditiru. Coba perhatikan bunyi hadis berikut, layak tian, pernah disampaikan, layak tian nama ala ummati ma ata ala bani Israel hatwan na'li bin na'li. Sungguh pasti akan menimpa umatku apa yang terjadi di kalangan Bani Israel, bagaikan sejajar sandal, sejajar sandal. Sama, umat Islam akan banyak meniru-niru orang ahlul kitab, Yahudi Nasara. Hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati mayyasna'u dzalik. Ini kan sangat menakutkan ya. Kalau ada dari ahli kitab Yahudi atau Nasara Kristen menzinai, mensetubui ibu kandungnya secara terang-terangan deh, sejauh itu yang akan ditiru oleh umat Islam. Kalau dari ahli kitab ada yang menzinai ibu kandungnya terang-terangan, lakana min ummati may yasna'u dzalik, akan ada dari umatku, bukan semua, akan ada dari umatku yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Maka diteruskan oleh hadis, ba'inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Maka Bani Israel pecah pola beragamanya, bukan golongan-golongan lah, bukan golongan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, bukan itu, tapi pola beragama. Seperti ada yang ibadah ke Allah dengan dzikir lewat rekod, ada yang pakai tari-tarian, ada yang sholat macam-macam kan, ada yang membolehkan sholat dengan bahasa di luar Arab. Itu kan model-model beragama. Ada yang taklid kepada gurunya, ada yang tidak mau kecuali kepada Rasul, macam-macam. Ada yang berpedoman agama dengan pendapat para ulama seperti orang Nasoro. Itu pola-pola beragama sampai kalau dipilah-pilah itu 72 umatku kelak, kata Nabi, wasataftariku, kan belum. Dulu Nabi sampai ini belum pecah. Wasataftariku ummati ala salasin wasab'ina millah. Umatku akan pecah bermodel-model cara beragamanya menjadi 73. Semuanya ke neraka. 72 ke neraka, hanya satu yang ke surga. Kemudian sahabat menanyakan, man hiya Rasulullah, siapa yang satu yang terselamatkan dari umat Islam itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Ki kurang apa kena? Ma ana alaihi wa ashabi. Di sini Nabi tidak menjelaskan tentang golongan, ya, golongan, aliran, kaum, tidak. Tetapi yang disampaikan Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, mangkana ala misli ma ana alaihi. Ini adalah ajaran wahyu syariat dari Allah yang dibuat pedoman agama oleh aku dan sahabat. Arti bebasnya seperti itu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kemurnian syariat dari Allah, wahyu Allah yang dibuat pedoman agama oleh aku dan sahabat. Siapa saja yang berpedoman murni agamanya kepada wahyu dari Allah yang sekarang sudah dibukukan menjadi Al-Quran dan hadis. Hadis juga merupakan wahyu, seperti disampaikan Nabi, utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan semisal Quran bersama Quran, sebagai tafsir dari Al-Quran. Arya si termasuk apa? Golongan si terselamatkan. Maka jaminan Rasul, taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka pedoman wahyu yang benar-benar dijamin itu datang dari Allah.
kalian tidak akan pernah tersesat selama berpedoman, ya, memakai standar keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ada hadis berikutnya, lebih jelas ya, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Pecah model-model beragama kaum Yahudi menjadi 71. Fawahidun fil jannah wa sab'una finnar. Lebih jelas lagi. Yang 70 ke neraka, 1 ke surga. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Umat Nabi Isa pecah menjadi 72. Fawahidun wa sab'una finnar, ya, fa ihda wa sab'una finnar. 71 ke neraka, wa wahidun fil jannah. 1, semua 1 ya. Kaum Yahudi 1 bisa selamat, yaitu yang masih bermanhaj salaf seperti Nabi Musa. Umat Nabi Isa 72, yang 71 ke neraka kan, 1 yang ke surga, yaitu yang masih bermanhaj salaf seperti Nabi Isa. Yang terakhir walladhi nafsu Muhammadin biadihi, dimiddat setini ke Aba Muhammad badai tanang aladi lataftariqonna ummatir, ngangku sumpah re, pasti umatku kelak akan pecah menjadi 73. Wa wahidun fil jannah wasintani was'abuna finnar. Tining sepetong polo 2 neraka, umat Islam petong polo telok, sepetong polo 2 neraka, sama 1 to. Cocok bi segeler. Seselamat sekembang seki pada bi nabi pada bi sahabat. Maka kita harus fanatik nih sahabat. Tapi untuk sampai kepada sahabat kita harus mengaji, harus mengikuti kajian yang menyampaikan Quran hadis. Kan deir ya. Ma ana alaihi wasabi kan masih sama. Sampai kemudian ditanya, "Qila ya Rasulullah, man hum?" Siapa 1 yang terselamatkan dari umat Islam? Dijawab oleh Nabi, bukan ma'ana alaihi wasabi, tetapi al-jamaah. Sama ya, rujukannya sama. Jamaah itu komunitas, golongan, 1 kelompok yang kesemuanya beragama dengan kemurnian syariat. Siapa aja? Sahabat. Saya pertama sahabat, saya nomor 2 sahabat. Jadi jemaah benih setia kota kelompok de NU Muhammadiyah benih. Tapi situng orang masuk de kasih bener berquran hadis bermanhaj salaf, ikut manhaj salaf dengan segala keterbatasan, itulah al-jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah definisinya adalah yaitu ajaran yang benar berdasarkan wahyu tadi, walaupun kamu sendirian. Apa maksudnya? Abe ketibi ikutnya norok jamaah. Artinya apa? Jamaah ahlus sunnah wal jamaah, jamaah sahabat telah terbentuk dewe. Kalau lebih besar adalah khairun nas korni, 3 generasi roh, sahabat, tabi'in, tabi'in sudah terbentuk. Siapapun yang ikut kebenaran wahyu syariat Allah sudah secara otomatis tergabung dengan jemaah yang telah terbentuk di zaman Nabi. Tadi di depan Nabi punya semangat harus berbeda dengan ahlul kitab. Ternyata umatnya banyak meniru, yaitu pecah. Apa tidak boleh kita berbeda paham? Boleh, berbeda paham boleh. Yang tidak boleh mecah agama. Apa maksudnya? Perbedaan paham dan pendapat itu hal biasa, suatu keniscayaan pasti terjadinya.
Karena yang dilarang bukan berbeda pendapat, beda paham ya. NU Muhammadiyah beda paham, Abu Hanifah dalam hal hukum dengan Imam Malik beda, Imam Malik dengan Imam Syafi'i beda, Imam Ahmad Hanbal itu beda dalam hal hukum ya, tetapi dalam akidah sama. Bukan itu, jadi perbedaan paham dan pendapat dipersilahkan sampai di ayat Hud 1:18, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah Tuhan kamu berkehendak Muhammad, niscaya Allah menciptakan manusia bisa apa ya? Sama semua seperti malaikat kan sama. La ya'suna ma amarahumullah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah apa ya? Tidak pernah membangkang semua yang diperintahkan oleh Allah. Allah berhak mampu menciptakan manusia sama. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi kenyataannya manusia berbeda-beda tentang paham. Tidak jadi soal itu. Berarti perbedaan paham dan pendapat termasuk warna kulit dan bahasa adalah memang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak boleh mecah belah agama. Apa maksudnya nih? Mecah belah agama adalah golongan-golongan di dalam umat Islam dijadikan patokan untuk mengukur kebenaran beragama. Itu tidak boleh. Saya merasa benar karena saya di golongan ini, saya ikut aliran ini, maka saya benar. Di luar aliran itu salah. Itu sikap khawarij. Itu yang dilarang. Di Papua, wala takunu minal musyrikin. Kau jangan seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Dari orang-orang yang memecah belah agama. Karena nanti setiap golongan merasa benar sendiri dan itu sama muslim. Maka berarti agama pecah. Jangan terseret seperti itu ya. Silahkan membentuk jamaah jam'iyah, yang penting patokannya tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di Al-Quran maupun hadis. Riya saya ucap wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpedomanlah kalian dengan tali yang menghubungkan kepada Allah seluruh. Wala tafarruqu, jangan pecah. Di sini yang tidak boleh pecah, dalilnya harus yang datang dari wahyu dai ya kan. Beda paham, beda pendapat, beda golongan silahkan, tapi bukan patokan agama. Patokan agama adalah wahyu Allah. Praktik agama adalah katalog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan kalian seperti orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agama. Wa kanu syi'a, mereka bergolong-golong. Engkau tak yang takut keri kana abak lemah iman. Begitu masuk ke golongan, sulit untuk tidak membela secara emosional golongan. Pas apa artinya perjuangan hidup yang hanya sekali dia? Memperjuangkan golongan sendiri, sementara orang lain juga sesama muslim. Rukun imannya masih sama, Islamnya sama, kiblatnya sama. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ini saya ya. Setiap kelompok bangga merasa benar dengan kelompoknya sendiri, itu tidak boleh. Itu sikap khawarij. Orang di luarnya dianggap kafir,